anggota DPR kan gitu. Ini kan bisa diawasi supaya tidak terjadi seperti ini. Di sisi lain ada orang yang dihukum ketika dia banding malah ditambah putusannya. Harusnya kan hukum itu diperlakukan sama kepada setiap orang, kurang lebih gitu loh. Jadi hemat saya sekali lagi, orang-orang baik, orang-orang yang hatinya baik atau yang pikirannya benar wajib secara hukum masuk partai politik untuk membenahi bangsa dan negara ini. Memang saya sebagai ketua umum di PDRIS juga kita kesulitan mencari orang baik dan benar. Karena kenapa? Pola pikir daripada masyarakat selalu uang. Bahwa membangun partai politik harus ada uang. Nah, karena pola pikir mereka itu selalu berpikir bahwa politisi itu adalah harus ada mahar politik. Misalnya pernah kita dengar di Jawa Timur, untuk bisa menjadi seorang gubernur misalnya harus menyiapkan 400 sampai 500 miliar. Kemudian belum lagi bagi-bagi uang kepada rakyat, belum lagi serangan pajak, sehingga wajar kalau mereka itu menjadi korupsi setelah mendapatkan kedudukan politik. Belum lagi ada sebagian besar yang mengantarkan uang itu ketika dia mencalonkan diri ke tempat-tempat peribadatan, bahkan didua-duakan oleh rohaniawan. Biasanya misalnya dia cuma kasih misalnya 10.000 atau 5.000 rupiah sebagai uang persembahannya, tapi ketika dia mencalonkan diri jadi politisi, diantar ke tempat peribadatan ratusan juta dan buat dia menjadi panjang-panjang. Ini adalah satu kejahatan juga. Harusnya rohaniawan bertanya, dari mana ini uang? Biasanya kau kasih 10.000 rupiah saja setiap minggu, tiba-tiba kau ngasih 100 juta. Kalau di bank itu namanya KYC atau Know Your Customer. Jadi kalau dia biasanya kasih uang ke bank misalnya untuk disetor di bawah 100 juta, tiba-tiba dia setorannya miliaran, abang itu wajib bertanya. Bank itu bertanya dia, ini uang dari mana? Itu namanya form KYC, Know Your Customer. Nah, harusnya berlaku juga di tempat peribadatan. Kalau ada orang biasa kasih uang persembahan misalnya 5.000, 10.000 misalnya setiap minggu, tiba-tiba dia kasih ratusan juta. Itu rohaniawan harus bertanya, uang dari mana? Kenapa kau kasih ini? Jangan nanti ketika dia tidak terpilih menjadi politisi atau mendapatkan jabatan politis, dia gila, lalu bagaimana pertanggungjawabannya bagi seorang rohaniawan? Atau ketika dia terpilih menjadi menteri misalnya atau gubernur misalnya atau presiden, lalu dia korupsi, bagaimana pertanggungjawaban rohaniawan yang sudah menerima uang daripada calon-calon politisi ketika mereka mengantarkan uang suap kepada rohaniawan untuk didua-duakan kan begitu. Jadi ini kita juga punya tanggung jawab sosial yang sama, punya tanggung jawab moralitas yang sama, baik itu rohaniawan maupun tidak rohaniawan, baik kita sebagai warga negara biasa maupun warga negara yang memiliki pekerjaan di dunia pemerintahan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semua punya tanggung jawab yang sama membenahi negara ini. Maka itu sebabnya di PDRIS kita bikin persyaratan tanpa uang. Syarat untuk masuk menjadi politisi di PDRIS, syarat pertama adalah hatinya baik. Jadi bukan pendidikannya tinggi, hatinya yang perlu baik. Nah, yang kedua syaratnya adalah pikirannya benar dan positif. Jadi kalau pikirannya benar dan positif, boleh masuk PDRIS. Syarat yang ketiga adalah militan. Mau memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum serta kemanfaatannya. Nah, syarat yang keempat adalah kesetiaan. Dia menandatangani fakta integritas bahwa dia setia hanya di satu partai, yaitu di partai PDRIS. Karena untuk mengelola negara ini perlu kesetiaan. Nah, yang kelima itu dia menyetorkan KTP, kartu tanda penduduk atau identitas, kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, karena kita menginginkan orang-orang yang bergabung di PDRIS adalah orang-orang yang taat pajak. Nah, kemudian CP itu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Jadi dia harus jelas track recordnya atau latar belakangnya. Jangan sampai kita mempekerjakan atau memasukkan ke partai kita orang-orang yang belum bertobat atau penjahat-penjahat kan begitu. Jadi itulah gunanya CP, track record, NPWP, patuh pajak, KTP, identitas harus jelas. Nah, itu syarat yang kelima ya. Syarat yang keenam adalah bahwa orang-orang yang masuk ke PDRIS harus berjanji di atas meterai tidak akan memberikan mahar politik untuk mendapatkan jabatan politis. Kalau ketahuan saya pecat, sebagai ketua umum saya pecat dia. Dan saya pun tidak pernah menerima 1 rupiah pun untuk bisa menjadi ketua DPW, ketua DPC. Semua murni tanpa uang. Kemudian dia berjanji tidak akan membagi-bagi uang atau money politik supaya dia dipilih. Biarlah kita dipilih oleh rakyat adalah karena kita punya program. Karena kita berkomitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan rakyat, bukan keinginan partai. Jadi kita akan bertanya kepada rakyat, apa sih yang kalian mau? Kalau cocok dan tidak bertentangan dengan konstitusi maupun hukum, tidak bertentangan dengan Pancasila, bikin kontrak.
namanya kontrak sosial, perjanjian. Oke, bila saya terpilih dari daerah ini, misalnya dari daerah Jakarta, maka keinginan orang Jakarta ini akan saya penuhi. Kemudian berjanji lagi sebagai syarat ke-6, tidak melanggar hukum, tidak melakukan perbuatan